Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Nah, dan juga Nadila, ini tentunya kita harus selalu berhati-hati ya. Betul. Karena pencurian barang di bandara ini sedang ramai diperbincangkan. Nah pemirsa, setelah kasus pencurian emas dalam koper seorang penumpang di Kendari, kini giliran pencurian smartwatch atau jam tangan pintar yang disimpan dalam gudang kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Empat porter nakal langsung didatangi anggota Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta. Keempatnya diduga melakukan pencurian jam tangan pintar atau smartwatch di area kargo bandara. Ada 20 jam tangan pintar yang hilang setelah dikirim dari Cina dan disimpan dalam gudang kargo milik PT JAS. Dua di antara pelaku, E dan B, adalah karyawan kargo PT JAS. Mereka ditangkap di rumah masing-masing di Kabupaten Tangerang. Komplotan ini memanfaatkan shift malam untuk membongkar paket-paket dari luar negeri. Mereka lalu mencuri 20 smartwatch yang dikepak dalam 2 karton. Tapi pencurian jam tangan pintar itu hanyalah aksi terakhir mereka. Sebelumnya mereka juga sudah biasa melakukan pencurian ini. Semua dilakoni sejak 2019. Barang curian kemudian dijual ke penadah dan melalui e-commerce. 2 tersangka lain yang ditangkap adalah penadah barang-barang curian tersebut berinisial US dan YH. Berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan, 2019 tersebut mereka berhasil mengambil kurang lebih 80 unit handphone. Ya. Kemudian ada beberapa lembar baju kalau menurut mereka sih baju-baju yang bermerek ya. Namun masih kita dalami mereknya apa dan kemudian korbannya siapa. Mereka ini kan tadi Pak memesan, iya Pak. Ya. Atau ada sindikat di dalamnya juga sesama petugas itu Pak. Hasil penyelidikan kita bahwasanya mereka melakukan itu ada kesempatan, jadi tidak terencana dengan spesifik seperti pelaku dari pencurian BTS. Jadi ketika mereka jalan terus melihat ada yang bisa ya mereka lakukan. Sebelumnya hanya berselang beberapa hari, Polres Bandara juga menangkap 3 dari 5 pencuri komponen modul remote radio unit di sejumlah titik tower pemancar telekomunikasi di Bandara Suta. Para pelaku beroperasi dalam sindikat. Ada apa dengan keamanan Bandara Soekarno-Hatta? Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim TV One mengabarkan. Ya, sebelumnya pemirsa, seorang wanita terlihat marah-marah dan mengaku emas yang berada di dalam kopernya yang dimasukkan ke dalam bagasi penerbangan ini hilang. Kak, ini kan emas, ini kan kalungku kayak begini. Kalau ada barangku di sini kan, pasti saya contohnya saya kasih begini. Ada gelangku 1 hilang, 2 sama cincinku. Kalau tidak salah itu cincinku 1 warna kuning. Ini kan harusnya saya taruh begini, pasti kalau saya ini tadi tidak ada, gelangku yang ini tidak ada, dan itu gelangku saya baru beli 2 minggu lalu di Jakarta. Wah, Nadila, ini marak sekali ya pencurian yang terjadi di bandara ini. Betul, dan ini sangat memprihatinkan. Dan pemirsa, kini kita akan langsung bergabung dengan Wakapolresta Bandara Soekarno-Hatta, ada AKBP Joko Sulistiono. Selamat siang, Pak Joko. Pak Joko, selamat siang. Ya, oke. Pak Joko, dalam sepekan terakhir ini terungkap terjadi berkali-kali pencurian di area bandara yang semestinya steril. Nah, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta ini malah terungkap 2 kali pencurian ya Pak. Dan informasi yang kami terima, 1 pencurian barang di dalam gudang kargo dan lainnya ini adalah pencurian perangkat stasiun telekomunikasi. Kok bisa Pak? Ini bagaimana ceritanya Pak? Tentunya ini terjadi karena ada kesempatan dari pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian baik di area kargo maupun di area sekitar bandara. Tentunya kami dari jajaran Polres Bandara Suta tetap melakukan kegiatan bersifat patroli untuk menjaga terjadinya potensi tindak pidana di area bandara dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Baik Pak, lantas apa tindakan tegas dari Polres Bandara Suta untuk para pencuri tersebut? Dari kejadian pencurian smartwatch itu telah diamankan 4 orang pelaku
di mana identitas pelaku antara sebagai berikut. MED dan AR adalah pelaku utama pencurian, di mana yang bersangkutan dengan modus mendodos atau menyobek kotak, kemudian melengketkan kembali dan menyegel kembali sehingga nampak seperti tidak terjadi kerusakan. Setelah itu hasil dari pencurian tersebut menjual kepada pihak lain, yaitu sebanyak 2 orang dengan identitas US dan Y. Dari hasil penerima hasil kejahatan ini, mereka salah satunya memasarkan secara e-commerce dan didapatkan pada saat penjualan tersebut dilakukan identifikasi nomor seri barang itu sama dengan milik dari pelapor, sehingga setelah itu dibawa untuk dilakukan keterangan. Setelah dilakukan keterangan terhadap US, dikembangkan terhadap pelaku yang lainnya, yaitu 2 orang MED dan AR, dan kemudian ditangkap pelaku Y. Jadi total pelaku yang diamankan adalah sebanyak 4 orang. Oke, Pak Joko, kasus pencurian ini kan informasinya sudah terjadi sejak tahun 2019 dan kemudian terungkap di tahun 2025 ini. Apakah sebelumnya memang ada laporan dari korban, kemudian pihak kepolisian bisa mengungkap ini atau seperti apa, Pak? Dari laporan yang masuk ke kami dari jajaran Polres Bandara Suta itu sebanyak 3 kali laporan tentang kejadian pencurian tersebut. Baik Pak, kemudian ini langkah selanjutnya agar hal tersebut tidak terulang lagi. Antisipasinya seperti apa Pak? Khusus di area kargo, tentunya pihak dari pengelola sendiri itu memastikan dari pengamanan dan pengecekan terlebih dahulu apabila barang itu diserahkan. Apabila terjadi identitas atau tidak persesuaian, itu bisa dilakukan pengecekan kembali sebelum barang itu dikirim. Baik, terima kasih. Juga penambahan area CCTV yang ada di sekitar area. Baik, Pak Joko, terima kasih banyak sudah terhubung bersama kami dan terima kasih atas keterangannya. Selamat kembali beraktivitas, Pak Joko.